paling menghindari nih saya tuh jelasin Pak bangunan ini menarik karena gitu. Menarik kata bagus itu kalau bisa jadi kesimpulan. Kita jelasin dulu bangunan ini kita buat seperti ini gini. Sehingga kesannya tuh dari luar orang tuh penasaran gitu. Jadi ada unsur seninya, ada unsur subjektif sebenarnya kuat juga, tapi kita tuh bisa menggiring gitu orang-orang lain buat sepakat subjektif kita tuh objektif loh gitu. Halo, saya Bayu dari tim AR1, bergabung dari 2013. Sebelumnya juga magang di KP ya istilahnya, kuliah praktek di sini. Kebanyakan tipologinya di apartemen ya hunian. Cuman makin kesini udah makin komposit, ada office juga. Sekarang pernah nanganin rumah klaster juga, terus tipologi warehouse atau gudang. Mungkin cerita ini dulu ya kali ya, kenapa gue jadi suka gitu arsitektur. Nah, pada dasarnya awal milih arsitektur tuh karena masih ada ilmu IKSEK itu ilmu IPA, cuman nggak terlalu susah, nggak kayak kimia fisika gitu. Nah, tapi di dalamnya itu kan ada unsur seni lah, unsur estetis, tapi bisa kita jelaskan, kita terjemahkan, bisa kita resapi secara objektif gitu. Ya itu kita sebagai penerjemah kemauan owner, terus penerjemah ide kita dibenturkan sama hal-hal teknis, sama disiplin lain, MS struktur. Ya kita jadi simpulnya kan mengkoordinasi bagaimana semua itu terjawab, dari brief kliennya terjawab, tes atau standar desain kita terjawab tanpa mengorbankan hal-hal teknis, apalagi ditambah ada hal peraturan yang emang harus terpenuhi. Nah itu kan jadi problem solver banget kan si arsitek ini, sehingga jadi peran yang penting banget gitu dari banyak pihak, banyak kepala, tapi kita yang coba memecahkan semua itu, isunya gitu. Di internal juga sendiri kan untuk dalam proyek ini kan kita terlibat berbagai orang ya, ada senior, ada divisi drafter, mungkin divisi quality control, specifier. Nah itu juga nggak mulus-mulus terus tuh, pasti ada perdebatan. Dari kita udah disaring nih sama quality control, kalau desain kita tuh misalkan nggak bisa desain kanopi ya, nggak bisa tipis nih, pasti nih harus ada balok sehingga si ini kita perlu tebal gitu. Nah itu proses itunya kita cari tahu bagaimana memenangkan. nggak harus langsung kita kalah gitu, oh iya nih jadi tebal gitu terus desain kita jelek gitu. Nggak bisa, itu tuh harus bener-bener kita cari jalan yang memenangkan semua lah, kan dari internal terus baru dilempar ke eksternal. Itulah proses yang dinikmati. Menurut saya sih nggak penting dia menguasai software berapa atau bisa desain seperti apa. Paling penting tuh ini sih, vokal sama berani pendapat, berani ngasih ide, sama inisiatif tuh penting banget sih. Lu mau kayak gimana gitu, tapi kalau lu diem aja nggak akan kelihatan sih. Kalau lu inisiatif, misalkan lu dikasih job desknya ya A B gitu, tapi lu tahu nih, lu udah analisa A B terus ternyata perlu C gitu atau D, lu ngasih nilai. Ya kadang kita di level mid atau mid ke atas itu kan luput yang kayak gitu itu baru tahu setelah kita ngerjain. Nah kita ngerjain itu kita teruskan ke junior kan bawah. Nah itu yang akan tahu pertama kali kan. Nah kalau lu nggak inisiatif, nggak ada bergerak gitu, sulit sih. Pas ngejaga desain kita sampai hasil akhir tuh tetap sesuai gitu. Dulu tuh proyek di Bali ya, office, ada desain Kerawangan lagi. Ya hasil akhirnya mau kayak gini gitu. Nah kita tuh udah mikirin teknisnya nih belakang harus kayak gimana, si air kan Kerawangan bolong-bolong, si air jatuhnya akan kayak gimana. Nah itu udah disaring di awal, sehingga di pas pelaksanaan itu sama persis kayak gitu. Nah itu yang puas sih. Jadi di lapangan tuh nggak ada keluhan, Pak ini nggak bisa, ternyata harus kayak gini, harus
harus apa, ada pengorbanan sedikit nih desainnya kayak gini, ya itu sih.